Baca sendiri atau dibacain? Aku baca sendiri. Oh, baca sendiri. Jadi Kan. kan. Tuh, nih. Kan. A N A K. Apa? Anak. Anak. Nih. P. P N A L A S. Jadi Pe- Malas. Nah, jadi judulnya Aku Bukan Anak Pemalas. Siapa yang suka malas di sini? Enggak ya, anak rajin semua ya. Ini ceritanya sama kayak di sini nih. Ceritanya dia anak TK. Sama kan ya? Kita anak TK semua ya. Ceritanya ini anak ini namanya Ica. Ica. Nah, Ica berangkat sekolah lewat rumah Bom Bom. Nah, Ica punya temen nih namanya Bom Bom. Dia datang ke rumah Bom Bom. Bom Bom. Nah, terus dia panggil Bom Bom. Bom Bom, Bom Bom. Ayo, kamu mau sekolah tidak? Gitu. Terusnya Ica bareng sama Bom Bom nih. Sekolahnya? Iya. Tapi si Bom Bom ini belum kelihatan. Udah diketok-ketok nih. Udah diketok-ketok Bom Bom, Bom Bom. Nggak ada yang keluar rumah. Tuh kan. Nah, terus Ica berangkat sekolah sendiri. Syukurlah. Siapa yang berani berangkat sekolah sendiri? Ayo. Beneran ada yang sendiri. Nah, kalau Sebi sendiri bisa ya, rumahnya deket ya. Iya. Kalau yang rumahnya jauh nggak boleh sendiri. Aku juga pulang sendiri. Gua pulang sendiri. Kalau yang deket nggak apa, kalau yang jauh nggak boleh. Ica datang tepat waktu. Ibu guru mempersilakan anak-anak masuk. Nah, jadi kalau masuk sekolah harus bilang masuk sekolah bilang apa? Assalamualaikum. Habis itu Salim. iya, habis itu Salim salim Bu Guru. sama Bu Guru. No, Ica juga kan masuk sekolah salim sama Bu Guru ya. Nah, terus ditanya nih sama Bu Guru, katanya, Ica kok nggak bareng Bom Bom? Nah, biasanya Ica bareng Bom Bom, tanya Bu Guru. Ica sudah ke rumah Bom Bom, tapi Bom Bom tidak ada. Oh begitu, ayo kita mulai belajar, ajak Bu Guru. Nah, si Bom Bomnya kemana nih ya? Kok nggak datang-datang? Tidur. Habis itu nih, Bu Guru mengajak anak-anak membuat kerajinan tangan. Bom Bom datang tergesa-gesa. Nah, ini gurunya lagi bikin apa nih? Nih, dia ceritanya lagi bikin lampion. Lampion. Nah, terus tiba-tiba si Bom Bom datang nih. Assalamualaikum, katanya gitu. Udah telat nih Bom Bom datangnya. Telat. Udah belajar Iya, teman-temannya. nah kira-kira kenapa ya Bom Bomnya telat ya? Yang telat kenapa tuh kira-kira? Kalau pagi-pagi telat tuh kenapa ya? Sama gurunya, Bom Bom, kok datangnya telat? Tanya Bu Guru. Bom Bom bangun kesiangan, Bu. Kan? Iya benar. Bom Bomnya bangun kesiangan. Aku nggak pernah bangun kesiangan. Tadi dipanggil-panggil dari Iya, terus kata gurunya, lain kali jangan tidur malam-malam supaya kamu bisa bangun lebih pagi. Nasihat Bu Guru. Nah, jadi nggak boleh tidur malam-malam ya? Tidur malamnya jam berapa coba? Aku jam 11. Udah jam 11. Kalau aku jam 10. Jam 11 terlalu. Om ikut bergabung bersama teman-teman. Ica dan Gita asik membuat kerajinan tangan. Bom Bom ini kertas dan lemnya. Ayo cepat buat lampionnya, bisik Ica gitu. Nah, karena si Bom Bom malas, dia nggak mau ngerjain. Aku males katanya gitu. Nggak mau suruh ngerjain. Tuh, malas aku masih mengantuk, suruh Bom Bom. Kayak gini, Bu. Iya, dia nggak mau suruh belajar, suruh ngerjain tugas dia nggak mau karena masih ngantuk. Ya udah, kata Ica melanjutkan pekerjaannya. Akhirnya lampion Ica selesai juga tuh. Teman-temannya pada selesai, si Bom Bomnya malah tidur, dia males. Di sekolah. Iya. Gimana dong? Makanya. Nah, terus ceritanya gini, Dita, aku mau ke toilet, kata Ica. Iya, Ca, aku tunggu di sini, kata Ica. Kemudian kita melanjutkan pekerjaannya. Nah, di saat Ica ke toilet, ternyata lampionnya diambil sama si Bom Bom. Nah, karena si Bu Guru suruh ngumpulin lampionnya, kata Bu Guru gini, anak-anak ayo lampionnya dikumpulkan. Iya Bu, gitu. Nah, si Bom Bom kan nggak ngerjain apa-apa ya, dia tidur. Sekarang dia ngambil
Iya, dia ngambil punyanya Ica. Coba, boleh nggak begitu? Enggak. Boleh ya. Dia mencuri. Iya benar. Nah, pas Icanya pulang, lah kemana nih lampion aku kok nggak ada? Dia tanya bu gurunya, bu guru kok lampionku hilang? Nah, Bombom, kamu ya yang ambil lampion Ica. Nah, Bombomnya takut nih disalahin. Bombom mengangguk malu. Nah, malu kan ngambil punya temannya, malu nggak? Malu. Dia nggak ngaku. Iya, nah terus kata gurunya, lain kali tidak boleh ambil barang teman, jangan jadi anak pemalas. Kata Bombom, iya bu guru, aku janji. Iya, nah sejak saat itu Bombom rajin bangun pagi dan tidak malas lagi. Yang datang adalah ya, ayah Little Girl langsung bertanya, kenapa nak? Kenapa sayang? Little Girl pun menceritakan, itu ayah, ada wolf yang big dan bad, artinya bad jahat. Ada wolf yang besar dan jahat mau menerkam aku dan Grandma, kata Little Girl. Di tepi hutan. Yuk kita baca ya sama-sama. Pada suatu hari ada anak kecil, gadis kecil yang bernama Little Girl. Little Girl tinggalnya di tepian hutan. Rumahnya dekat sekali sama hutan. Nah, Little Girl juga punya grandma, siapa, nenek yang juga tinggal di sudut hutan sebelah sana. Hari ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bunda mau perkenalkan dulu ya, biar yang lain juga pada kenal. Nama Bunda, Bunda Mila, bundanya dari Azril. Nah, Bunda mau bacain buku cerita yang judulnya Aku Ucap Subhanallah. Wah, ada yang tahu nggak artinya Subhanallah apa? Ada siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ayo, Azril tahu nggak? Artinya Maha Suci Allah. Ya, ini kita mulai ya. Suatu hari setelah hujan, wah kebetulan hari hujan juga ya. Nah, cahaya matahari bersinar terang. Billy keluar rumah untuk menghirup udara segar. Lalu Billy memanggil kakaknya, Kak Ayu, ayo keluar sini. Billy memanggil kakaknya, ada apa Billy? Kata Kak Ayu. Kak, kesini deh. Ajak Billy sambil berlari menuju keluar halaman. Lalu Kak Ayu mengikuti dari belakang. Kak, kok ada warna-warni di atas awan? Seperti yang ada di buku kakak. Kata Billy. Warna apa sih, Bil? Tanya Kak Ayu. Ingin tahu. Itu loh Kak, lihat. Billy menunjuk ke arah warna yang membentang tinggi di atas pohon. Subhanallah, indahnya. Ucap Ayu sambil berdecak kagum. Kak Ayu ucap apa? Tanya Billy. Subhanallah, jawab Kak Ayu cepat. Ayo, oh begitu ya? Ujar Billy sambil mengangguk. Warna-warni itu namanya pelangi. Ada pelangi ternyata di atas awan ya. Tidak lama pelangi itu pun hilang. Pelanginya sudah hilang ya. Yuk kita masuk ke dalam lagi. Ajak Kak Ayu. Kemudian Billy dan Kak Ayu pun masuk ke dalam rumah. Siapa yang udah pernah lihat pelangi? Saya. Billy dan Ayu langsung menuju ke dapur. Mereka menghampiri ibu yang sedang memasak. Billy langsung menyeletuk, Ibu, tadi Billy dan Ayu
pohon. Setelah Ayu sambil menunjuk pohon di halaman rumah. Ibu, kalau kita melihat pelangi harus ucap subhanallah ya. Karena waktu lihat pelangi, Kak Ayu kok mengucap subhanallah? Tanya Billy. Sambil tersenyum, ibu berkata, Billy, kalau kita melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan, sebaiknya mengucap subhanallah. Ibu menjelaskan dengan lembut. Nah, pelangi itu kan peristiwa alam yang indah dan menakjubkan. Oleh karena itu, kita mengucapkan subhanallah ketika melihatnya. Ibu menjelaskan ke Billy, jadi Billy ucap subhanallah bukan hanya kalau melihat pelangi saja ya Bu? Iya benar, jawab ibu sambil tersenyum. Bahkan setelah sholat kita juga ucap subhanallah. Oh begitu, Billy akan selalu ingat itu. Billy, mulai sekarang Billy harus bisa ucap subhanallah ya. Kata ayah dari luar pintu dapur. Siap. Billy sambil tersenyum. Ayah, ibu, Billy, Ayu berteriak di halaman belakang. Ada apa Ayu? Tanya ayah, ibu, dan Billy. Ayah, ibu, Billy, kemari deh. Ada burung murid di atas pohon mangga kita. Bisik Ayu. Suara burung murid. Ayah, ibu, dan Billy segera mendekati pohon mangga. Bulu-bulu itu indah ya. Lalu Ayu pelan. Iya, berwarna-warni, kata ayah. Ayah, ibu, dan Kak Ayu lupa ya. Katanya kalau kita lihat yang indah dan menakjubkan harus ucap subhanallah. Billy mengingatkan. Oh iya, jawab ayah, ibu, dan Kak Ayu serempak. Mungkin karena terlalu terpesona ya. Celoteh ayah. Begitu kalau kita ucap subhanallah sama-sama yuk. Yuk, subhanallah. Sudah selesai. Nah, perkenalkan, saya mamanya Arista. Udah kenal belum? Belum. Hari ini Mama Arista ditugas. Suka baca. Ini semua suka baca semua ya. Iya Bunda. Gak boleh nakal, gak boleh nakal. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Ah, siapa yang cita-citanya ingin menjadi polisi? Aku. Wah, jadi polisi semua. Pasti semua ada yang lainnya cita-citanya. Ya. Tadi minggu pagi Zulfan diajak ayahnya berenang. Dia bertanya sama ayahnya, ya jadi berenang kan? Kata ayahnya iya, pasti jadi. Tapi ayahnya mengingatkan sama Zulfan untuk pakai helm ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Ayah dan Zulfan naik motor. Zulfan bertanya kepada ayahnya, ayah kenapa harus pakai helm? Kata ayahnya, untuk menaati peraturan dan menjaga keselamatan kita sendiri ya. Tuh, sesampainya di jalan raya, Zulfan dihampiri polisi ya. Untuk menepi. Ya, itu ada apa? Zulfan bertanya kepada ayahnya. Kok banyak polisi?
Polisi sedang memeriksakan kelengkapan pengendara sepeda motor. Sampai di depan para polisi, ayah berhenti mengemudikan motornya. Zulfan menunduk dan ketakutan di belakang punggung ayah. Zulfan takut ya, kata Pak. Tenang Zulfan, tidak jahat kok polisi. Seorang polisi menghampiri ayah dan Zulfan. Selamat sore Pak, bisa menggunakan SIM dan STNK, menunjukkan SIM dan STNK. Seorang polisi menghampiri ayah Zulfan. Sebentar, saya siapkan. Ayah Zulfan turun dari motor. Zulfan melihat pengendara motor memberikan uang kepada polisi. Itu tidak baik ya. Lalu berikan uang kepada polisi. Ini Pak, saya bayar 200. Tapi jangan ditilang. Seorang pengendara mengiba. Mohon maaf Pak, kami tidak bisa menerima. Silahkan nanti datang ke pengadilan. Jawab polisi. Nah, Zulfan bertanya nih kepada ayahnya, kenapa orang tadi memberikan uang kepada polisi? Ayah menjelaskan, itu tidak bagus untuk ditiru. Jawab ayah. Lantas kenapa polisi tidak mau diberi uang ya? Tanya Zulfan sampai berbisik. Artinya dia polisi yang jujur. Jawab ayah sambil mendorong motornya. Polisi memeriksa surat dan kelengkapan kendaraan ayah. Surat lengkap, memakai helm. Silahkan melanjutkan perjalanan, kata polisi ramah. Terima kasih Pak, jawab ayah Zulfan. Selain menjaga ketertiban lalu lintas, apalagi ya tugas polisi? Tanya Zulfan. Mereka menangkap penjahat dan menjaga keamanan ayah, dijelaskan. Yang besar, kawan laut terbesar, kuat dan hebat, senangnya hatiku, Allah ciptakan, kisahku tertulis dalam Al-Quran. Jadi kisah ini sudah tertulis di Al-Quran. Al-Quran. Ada yang bisa Lagunya? lagunya? Ayo sekali lagi, kita nih. Sekali lagi 1, 2, 3. Aku akan Paus yang besar, Hewan laut terbesar, kuat dan hebat, senangnya hatiku, Allah ciptakan kisahku tertulis dalam Al-Quran. Paus ini paus terbesar di lautan. Terbesar. Lautan. Itu kan yang kata Kita mulai ya. lemon. Ada sebuah negeri yang bernama negeri Ninawa. Minawan. Ya, Ninawa. Minawan. Negeri itu amatlah makmur dan kaya raya. Namun sayang, penduduknya masih menyembah patung dan berhala. Menyembah patung. Iya. Allah pun mengutus Nabi Yunus untuk mengajak penduduk Ninawa menyembah Allah. Akan tetapi mereka menolak beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad. Nabi Yunus merasa kecewa dan sedih. Lalu Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan melewati hutan.
sampai di sebuah pantai. Saat itu ada sebuah kapal yang berlayar. Nabi Yunus pun ikut naik kapal karena ingin pergi jauh dari negeri Ninawa. Nawa. Kencang-kencang. Namun hari itu cuacanya sangat buruk. Langit menghitam, angin tertiup kencang dan ombak laut menjadi besar. Oh tidak, badai datang. Oh tidak. Kapal menjadi oleng ke sana kemari dan hampir tenggelam. Semua terasa panik. Pamit. Akhirnya semua membuang barang-barang mereka ke laut. Dengan cepat seluruh penumpang membuang barang-barang mereka ke laut agar kapal menjadi ringan. Suara yang cubit-cubitan. Tapi sayang, kapal tetap oleng dan susah dikendalikan. Salah seorang penumpang harus terjun nih ke laut mengurangi beban kapal. Akhirnya mereka undi siapa yang harus terjun. Nabi Yunus kan itu mukanya Kertas tapi undian, akhirnya mereka membuat undian. Lalu kertas undian yang dibuka ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus. Akhirnya mereka melakukan undian ulang. Undian kedua lalu dibuka, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Ini pasti salah, ayo kita ulang lagi, kata penumpang. Akhirnya mereka melakukan undian lagi. Ada Undian ketiga dibuka, oh nama Nabi Yunus lagi yang keluar. Nabi Yunus pun pasrah dan menerjunkan dirinya ke laut. Seketika itu juga kapal menjadi tidak oleng lagi. Setelah terjun, Nabi Yunus pun terombang-ambing di tengah laut. Lalu Allah memperintahkan seekor paus yang menelan Nabi Yunus tanpa menyakitinya. Nabi Yunus. Selama di dalam perut paus, Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah untuk memohon ampun karena telah meninggalkan kaumnya di negeri Ninawa. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Yunus saat dekat dengan daratan. Paus mengeluarkan Nabi Yunus dan Nabi Yunus pun berenang ke tepian. Sesampainya di daratan, Nabi Yunus segera kembali ke negeri Ninawa untuk kembalikan pada kaumnya. Selesai. Ini siapa? Bunda. Ayo dong. Senang. Jadi aku mau cerita tentang kesombongan jerapah. Dimulai ya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor singa yang ramah. Dia memiliki seorang putri yang sedang sakit. Sudah berbagai pengobatan diberikan, namun dia juga sembuh. Hingga suatu hari, sang raja singa membuat maklumat. Barang siapa yang berhasil mengambil buah anggur kuning untuk pengobatan anakku, aku akan memberikannya mahkota dan emas berlimpah. Semua binatang penghuni hutan berkumpul mendengarkan sayembara itu.
Kawan-kawan, apa kalian akan mengikuti sayembara itu? Tanya jerapah. Gajah kemudian ikut bicara. Kamu sendiri apa ikut, hai jerapah? Tentu saja aku akan ikut dan pastinya aku yang akan memenangkan sayembara ini, kata jerapah dengan cengkoknya. Kelinci yang dari tadi hanya mengunyah wortel ikut berbicara. Kamu jangan sombong jerapah. Untuk kawan-kawan, ayo kita ikut sayembara ini dengan baik dan bijak. Di pagi yang cerah, semua binatang berkumpul di depan istana. Dan tibalah Raja Hutan memberikan pengarahan. Rakyatku semua, para peserta harus memetik anggur kuning yang berada di atas bukit dan memberikannya kepada putri, anaknya si raja. Jerapah yang dari awal yakin akan memenangkan sayembara ini dengan bangganya berkata, lihat saja, aku pasti yang akan memenangkannya. Lihat saja nanti jerapah, pertandingan belum juga dimulai, ucap kelinci. Pertandingan pun dimulai. Semua binatang dengan sigap berlari menuju bukit. Namun sayang, baru separuh perjalanan, hampir semua binatang menyerah karena medan yang sangat sulit. Kini tinggal jerapah dan kelinci yang bertahan. Jerapah di posisi terdepan, kemudian disusul oleh kelinci. Namun tiba-tiba kaki jerapah kaku, tidak bisa digerakkan. Ia pun akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingannya. Akhirnya hanya kelinci yang bisa bertahan dan dengan mudahnya bisa mengambil buah anggur kuning untuk saat ia kembali ke istana, ia bertemu dengan jerapah yang sedang kesakitan. Jerapah, apa yang terjadi padamu? Tanya kelinci. Kakiku sakit sekali, aku kram. Mungkin aku tadi terlalu semangat hingga aku lupa untuk pemanasan, kata jerapah. Semua binatang sudah berkumpul di depan istana, menunggu kedatangan kelinci dan jerapah. Dan tak lama berselang, kelinci dan jerapah sedang berjalan bersamaan. Lalu kelinci menyerahkan anggur itu ke Raja Hutan. Anggur kuning itu segera diberikan kepada anak raja. Sang anak pun langsung memakannya. Tak berselang lama sang anak raja sembuh dari penyakitnya. Ia pun begitu senang. Sang singa begitu senang melihat anaknya sehat kembali. Semua binatang juga bersorak kegirangan. Kemudian sang raja singa segera memberikan hadiah yang dijanjikan kepada kelinci. Sementara itu, jerapah langsung mendekati kelinci. Ia berterima kasih telah menolongnya tadi. Ia juga berjanji tidak akan berlaku sombong lagi. Terima kasih, sudah selesai. Sekarang Bunda Abiza ingin bercerita nih, judulnya Semut yang bertemu Nabi Sulaiman. Boleh ya? Di suatu lembah, sekelompok semut hidup dengan rukun dan damai. Mereka senang bekerja sama dan saling membantu. Setiap hari mereka bekerja dengan giat dan penuh semangat. Ada yang mencari makan, ada yang membangun sarang, ada juga yang menjaga keamanan rumah mereka. Suatu pagi, semut sudah memulai aktivitasnya. Namun tiba-tiba, duk, 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 terdengar suara berdebun keras. Tanah di sekitar mereka bergetar. Semua semut sangat kaget. Ada apa ini? Teriak para semut ketakutan. Oh, ternyata ada serombongan pasukan yang akan melintas. Pasukan itu berbaris dengan rapi dan tertib. Siapakah gerangan
mencari perlindungan. Sebagian masuk ke dalam lubang, sebagian lagi bersembunyi di bawah batu. Oh, ada juga yang naik ke atas pohon. Mendengar teriakan semut itu Nabi Sulaiman tersenyum. Berhenti, perintah Nabi Sulaiman pada pasukannya. Serentak mereka semua menghentikan langkahnya. Dan Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Masuklah ke dalam sarangmu, hai semut-semut kecil, kata Nabi Sulaiman. Para semut merasa lega karena mereka selamat. Dengan gembira mereka masuk ke dalam sarang masing-masing. Setelah semua semut masuk ke dalam sarang, Nabi Sulaiman dan pasukannya melanjutkan perjalanan kembali. Udah selesai ceritanya. Ulang jawabnya. Waalaikumsalam. Ulang. Waalaikumsalam. Masih semangat kan? Suaranya kenceng, semangat. Mama Saka mau membacakan cerita, ayo. Ada tahu kan judulnya apa nih? Tentara. Ya, judulnya Bismillah, aku ingin menjadi tentara yang berani. Siapa yang mau jadi tentara? Oke. Dulu mama mulai cerita ya. Dengarkan ya. Jawabannya juga. Tuh. Kita baca dulu ya. Ini Aska adalah anak laki-laki yang berusia 6 tahun. Berapa tadi siapa namanya? Aska. Usianya berapa? 6 tahun. Sore hari ia bermain di halaman rumah. Dor, 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 kata dia. Aska merangkak di balik semak-semak senapan mainan ia sandang di bahunya. Jadi tuh dia berangkat ini dor, dor, dor gitu. Paling gitu kan kalau main semak itu main tentara-tentaraan kayak gitu kan? Iya, aku juga pernah sama kakakku main tentara-tentaraan. Tifa, adik perempuan Aska, pulang dari bermain sepeda, memasuki halaman rumah. Kata Aska, "Awas, musuh datang!" Ya, Tifa kaget, hampir saja terjatuh dari sepedanya. Aska berdiri menenteng senapannya sambil tertawa. Hahaha. Tifa berdiri berkocak. "Kak Aska, Tifa kaget." Kata siapa tadi kakak adiknya? Tifa. Ya, Tifanya kaget karena dikagetin sama Aska, katanya ada musuh. Terus kata Aska, maaf ya Fa, kakak kan baru bermain jadi tentara. Bunda datang membawa jus jeruk dan menghampiri Aska dan Tifa yang duduk di teras. Bunda menasihati ke Aska, "Nak, tentara itu tidak sembarangan menembak musuh. Musuh yang membahayakan saja yang dilumpuhkan," kata Bunda gitu. "Mereka pemberani dan kuat ya Bunda?" tanya Aska. "Betul Aska, mereka adalah benteng pertahanan negara ini. Harus berani menghadapi lawan dan rajin berlatih supaya kuat," kata Bunda gitu.
Indonesia salah satu tentara terbaik di dunia. Mereka punya pasukan khusus yang hebat, namanya Kopassus. Kopassus. Apa saja kehebatan mereka, Bunda? Aska makin penasaran nih. Anggota Kopassus menguasai teknik tempur, menembak, mendaki gunung, bahkan mampu berenang menyeberangi lautan. Hebat ya. Aska tiba-tiba berdiri dan mendekat senapannya. Wah, hebat sekali, Bunda. Pasti mereka berlatih dengan keras ya? Betul, mereka berlatih dengan giat. Langit mulai meredup, matahari akan terbenam. Aska masih semangat. Apakah tentara hanya berperang saja, Bunda? Tanya Aska. Tidak, mereka membantu membangun desa, menjaga perbatasan negara, dan menjadi penjaga perdamaian dunia. Enak dong, Bun. Bertugas sekalian keliling dunia, kata Aska. Betul, yang paling utama mereka telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Wow, keren banget, Bun. Aku juga mau jadi tentara. Boleh, asal dari sekarang rajin belajar, berlatih fisik, dan makan makanan sehat. Tadi gue makan sehat apa aja? Makan buah, harus mau makan sayur. Iya. Makan nasi, makan kentang. Ya. Makan nasi, bukan kentang. Tentara gagah pemberani menjadi garda terdepan yang menjaga keamanan negara. Kita patut berterima kasih kepada tentara atas jasanya negeri kita Indonesia aman, damai, dan sentosa. Selesai deh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Masih semangat ya? Selamat pagi. Udah pada tahu belum ini mama siapa? Sebi. Oh, udah tahu. Sebi. Kenalin ya. Ini mamanya Sebi, namanya Mama Ina. Hari ini Mama Sebi mau bacain cerita. Judulnya Rubah Ingin Berubah. Udah pernah baca cerita ini belum? Belum. Kita mulai ya. Mulai aja ya. Judulnya Rubah Ingin Berubah. Apa judulnya? Rubah ingin berubah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Paman Foxy. Robin datang mengantar sosis buatan Bunda. Ini Robin ya. Ini yang namanya Robin. Ini Paman Foxy. Selamat pagi Robin. Taruh saja sosisnya di tempat biasa ya, kata Paman Foxy. Ini Robin, ini Paman. Oke. Robin berangkat dulu ya Paman. Besok kesini lagi. Diam-diam Robin mengambil sebatang permen coklat milik Paman Foxy. Oke, hati-hati di jalan. Robin, sopan nggak ya? Tadi ngambil permennya diam-diam. Nggak sopan, harusnya bilang aja ya. Terus, semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sikap jujur. Ibu guru melanjutkan pelajaran tentang karakter baik. Jujur adalah sikap terpuji yang harus kita biasakan. Siapa yang bersikap jujur, dia akan menjadi anak yang sukses, kata ibu guru. Ayo di sini pada jujur nggak? Suka bohong nggak? Saya Jujur dong, anak harus Pak jujur Udara. ya. Pak Udara harus jujur ya. Sepanjang perjalanan pulang sekolah, Robin termenung. Termenung tahu nggak? Nah, Diam kayak ikan gitu gitu. termenung. Nah, ya Ah, termenung. kayak Itu ikan termenung ya. Berpikir. Memikirkan perkataan bu guru di sekolah. Robin merasa bersalah dengan Paman Foxy karena sudah mencuri permen di tokonya. Robin masuk ke rumah dengan wajah lesu dan tidak bersemangat. Bunda
Robin mengambil permen Paman Foxy tanpa izin. Robin menyesal sudah berbuat tidak jujur. Robin menyesal ya. Kata mamanya, terima kasih Robin sudah jujur sama Bunda. Robin salah. Besok Robin harus meminta maaf kepada Paman Foxy. Kata Bunda tegas. Bunda tidak marah sama Robin. Bunda tidak marah sama Robin, kata Robin. Oh, Bunda jelas marah, tapi karena Robin sudah bersikap jujur, Bunda memaafkan Robin. Jangan diulangi lagi ya. Siap Bunda, terima kasih Bunda. Robin memeluk ibundanya. Jadi tadi mamanya Robin gak marah ya, tapi ngasih tahu besok-besok gak boleh ngambil permennya lagi ya, harus bilang permisi dulu ya. Seperti biasa, sebelum berangkat sekolah, Robin mampir ke toko Paman Foxy. Paman Foxy yang mana yo? Yang mana? Masih inget gak? Oh iya, yang pakai kacamata ya. Robin yang mana? Ya. Seperti biasa, sebelum berangkat sekolah, Robin mampir ke toko Paman Foxy mengantar dagangan titipan Bunda. Apa sih dagangan titipan Bunda itu tadi? Sosis. Oh iya, bener. Ingat ya. Hari ini Robin berjanji akan meminta maaf dan siap menerima apapun hukuman dari Paman Foxy. Sesampainya di toko, Paman Foxy sedang sibuk melayani pelanggan. Robin mengurungkan niatnya untuk meminta maaf kepada Paman Foxy. Robin menjadi lesu kembali. Ia sedih karena harus berangkat sekolah dengan masih menyimpan rasa bersalah. Ia meletakkan begitu saja sekotak sosis di rak. Jadi dia mau minta maaf tapi pamannya lagi jadi dia ditunda dulu minta maafnya. Tiba-tiba Paman Foxy memanggil Robin. Robin, kok buru-buru? Apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Tanya Paman Foxy. Tidak, Paman. Sepertinya tidak ada yang melupakan. Robin nampak bingung dan tidak mengerti dengan pertanyaan Paman Foxy. Apa ya? Robin lupa apa kira-kira ya? Tunggu sebentar, Paman akan mengambilkannya untukmu. Paman Foxy berjalan mengambil sebatang permen coklat. Paman memberikannya kepada Robin. Hah? Kenapa Paman memberikanku permen ini? Bukankah selama ini kamu selalu mengambilnya secara diam-diam? Ternyata Paman Foxy-nya sudah tahu ya kalau Robin ngambilnya diam-diam. Jadi selama ini Paman sudah tahu. Robin kaget, malu dan tak percaya. Maafkan aku Paman, Robin malu sudah mencuri permen-permen Paman. Robin berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Robin siap dihukum Paman. Sebentar, kira-kira hukuman apa yang cocok untuk pencuri kecil? Sebagai hukuman, bagaimana kalau kamu membantu Paman menjaga toko setelah pulang sekolah 1 bulan penuh? Siap Paman. Robin siap menjalani hukuman. Robin akan rajin membantu Paman di toko, ucap Robin bahagia. Setiap pulang sekolah, Robin membantu Paman Foxy berjualan di toko. Robin membantu menyapu, mengambilkan bahan-bahan pesanan pelanggan, dan juga membantu mengambilkan minuman atau makanan untuk Paman Foxy. Robin melakukannya dengan senang hati dan penuh semangat. Ayo, dari cerita ini apa Udah kenal kan ini siapa? Mama Almi. Perkenalkan Mama Almi mau menceritakan tentang balas budi sang elang. Lah. Udah ada yang pernah? Oh. Ada Mama Almi ceritain ya. Oke, Ma. Ada suatu hari seorang petani berjalan ke ladang, lalu ia melihat seekor burung elang yang terperangkap di dalam jaring. Jaringnya gede banget nih, kayak gini, coba lihat. Gede banget jaringnya. Elang emang gede. Karena tiba melihat petani itu pun segera melepaskan sang elang. Dilepas kembali elangnya. Sang elang dari jaring dan membiarkannya terbang bebas.
tinggi Tebing. kayak batu-batu gitu. Ini batu besar, ya betul. Tebing yang cukup terjal untuk sampai ke ladang. Saking jauhnya. Saat ia sedang memanjat tebing tersebut, tiba-tiba sang elang yang tadi dia lepaskan datang dan mengambil caping. Caping itu kayak topi Topi Pak petani dia. Oke, betul. Topi Ya. Pak Tani. Topi petani pemiliknya. Diambil. sama elang. Iya, sama elang. Elang jahat. Si petani sangat terkejut. Elang jahat. Lalu ia berhenti memanjat dan turun mengejar sang elang yang membawa capingnya tersebut. Elangnya terbang membawa topi. Jauh sekali. Dasar elang tidak tahu terima kasih, katanya. Padahal kan udah disemangatin tadi, udah dilepasin jaringnya. Malah mencuri caping, dan malah mencuri topi. Sudah petani dia sangat kesal dia. Sambil terus mengejar elang tersebut. Pergi Elangnya jauh jauh perginya sampai dia lari-lari. di Jakarta Selatan. Kayaknya sih di ini di kaget. Petani terus berteriak, "Hei, kembalikan capingku, kembalikan!" Namun sang elang tetap membawa caping tersebut sampai cukup jauh sekali. Kayaknya sampai ke pasar Minggu bawanya. Terus kita bacakan lagi. Lalu sang elang menjatuhkan topinya tersebut. Dasar, ternyata ia hanya mengerjaiku saja. Ujar si petani semakin kesal. Ternyata katanya hanya mengerjai petani itu. Setelah mengambil capingnya, ia bergegas kembali ke ladang, melewati tebing tersebut lagi. Betapa kagetnya saat ia melihat tebing tersebut sudah tiada karena mengalami longsor. Tahu longsor? Tahu. Iya, tanah yang iya, nah betul. Padahal baru saja ia berusaha memanjat tebing tersebut. Iya, kena longsor si tebingnya itu. Ternyata elang tadi berusaha menolong si petani. Ternyata elang itu nggak jahat. Ia hanya menolong si petani tersebut yang untuk memanjat tebing tersebut ke atas. Kan tebingnya tinggi nih, tebing tinggi. Nah, si petani ia pengen ke atas, pengen melewati tebing itu nggak bisa. Ternyata sama si elang ini dibantu merobohkan tebing itu biar si petani bisa lewat ke Elang tempat baik hati. tersebut. Nah, jadi si elang itu nggak jahat ya. Agar tidak terlibat longsor, makanya ia membawa petani sampai cukup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Alvaro mau baca cerita laba-laba yang menolong Nabi Muhammad. Siapa yang tahu Nabi Muhammad? Saya. Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman. Jangan ya, nggak kelihatan. Sini, kalau sini, kalau. Ayo mau dengerin nggak? Mama mau cerita. Kita baca ya. Diaranya deket itu Cia, biar kelihatan. Diara deket Cia. Kiko juga deket Cia. Suatu hari di kota Mekah ada sebuah gunung yang besar yang bernama Gunung Sur. Gunung itu dipenuhi oleh banyak batu besar sehingga sulit untuk dinaiki orang di puncak gunung. Di puncak gunung inilah Gua Sur berada. Suatu hari dua orang laki-laki mendatangi Gua Sur. Mereka adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Nah, Alvaronya minggir dulu dong. Udah pada
Abu Bakarnya geser. Namanya Abu Bakar. Alvaronya geser dulu, temennya nggak kelihatan. Namanya nggak kelihatan gambarnya, Nak. Saat itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar sedang dikejar oleh tentara Quraisy yang hendak menangkap mereka. Ini tentara-tentaranya kelihatan kan? ditangkap Nabi Muhammad. Kita lihat di handphone aja kita. Tentaranya bawa pedang. Terus Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun masuk ke dalam gua dan bersembunyi. Siapa ya yang datang ya? Namun tak lama kemudian tentara Quraisy datang. Nggak bilang-bilang. Nabi Muhammadnya nanti bersembunyi. Nabi Muhammadnya bersembunyi di dalam gua. Tentara-tentaranya datang mencari Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar merasa khawatir dan ketakutan sampai tubuhnya menggigil. Nabi Muhammad berkata, "Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Nanti ditolongin Nabi Muhammad sama sahabatnya Abu Bakar, ditolongin sama Allah. Saat itulah Allah menyuruh seekor laba-laba membuat sarang yang melintasi mulut gua. Allah juga memerintahkan 2 ekor merpati untuk membuat sarang dan mengerami telurnya di depan gua. Naura duduk dulu, Jadi Naura. guanya depannya ditutupi sama sarang laba-laba, sama burung merpati lagi bertelur di situ. Oh, biar tidak ada yang masuk. Iya, biar tentaranya nggak ngejar Nabi Muhammad sama sahabatnya Abu Bakar. Ditutupin ya, dilindungi sama Allah. Karena dia Karena dia berdoa sama Allah, ya Allah lindungin aku, katanya gitu. Ayo berdoa nggak sama Allah? Berdoanya gimana? ya Tuh, tentara Quraisy tuh kata tentara digoyang-goyang. Apaan sih gak kelihatan? Kata salah satu tentara Quraisy. Ada apaan itu? Apa Ada bilang katanya dia sembunyi di sini. Berapa? Ya, jangan itu lihat dari sini aja nih. Mana mungkin lihatlah ada sarang laba-laba dan burung merpati di depan gua. Kalau Jangan gua digedein. masuk ke dalam, pasti sarang itu sudah rusak, ya kan? Kalau dipanggil orang kan sarangnya jadi rusak ya. Iya, tuh penjahatnya nggak itu tuh, nggak percaya kalau ada Nabi Muhammad di dalam gua. No. kalau dirusakin sama daunnya malah ya. Iya mah. Ayo kita cari di tempat lain, kata komandannya. Kemudian tentara Quraisynya pergi. Dia pergi ya, katanya Abu Bakar lagi. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun merasa lega. Mereka tanggung mengucap syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongannya lewat laba-laba dan Malah mah apa saya jatuh? Nggak Jadi kelihatan. dia bersyukur, berdoa sama Allah udah dilindungi dari tentara ya dong. Jadi nggak jadi ditangkap. Udah deh. Lebah dan Semut. tahu anak-anak semut? Tahu. Binatangnya sangat kecil. Kalau menggigit dia sangat dan untuk binatang lebah dia menyengatnya tajam ya? Lalu sakit ya? Di sini dia menceritakan lebah dan semut. Ada sebuah pulau dan sungai yang sangat begitu indah. Dan lebah ini untuk menyembarakan dengan si semut ini untuk menguasai pulau itu. Tahu pulau? Apa pulau? di pulau ini ada sebuah tepi danau yang sangat sejuk dan indah. Kalau lebah bersarangnya di mana? Di pohon-pohon dan menghasilkan rasa madu. Menghasilkan madu itu manis enggak?
lebah mengadakan sayembara oleh si semut. Dengan si semut ini, pintar sekali semutnya mengadakan sayembara sebelum lebah untuk mengumumkan siapa yang mendapatkan lebah yang besar, dia akan mendapatkan pulau itu. Dengan cerdik si semut, pintarnya si semut itu kan kecil ya hewannya ya. Kecil, kita kadang nggak bisa lihat ya kalau di jalan ya. Nah terus si lebah itu mengadakan sayembara untuk siapa yang dapat lebah sarang yang besar, dia akan memiliki pulau itu. Nah, di sini dengan cerdasnya si semut dan akalnya cepat untuk mendapatkan lebah yang sarang yang besar itu menghasilkan madu, si semut itu mengadakan info ke setiap penjuru utara, selatan, timur. Nah, si semut itu mengadakan bisik-bisik temannya. Ada yang siapa yang mendapatkan madu, kita akan menguasai pulau ini. Si semut itu berkelompok. Kan kalau di pohon semut kita nggak bisa lihat kan? Nah, lebah pun nggak lihat hewan semut itu mau nyari sarang lebah itu. Ternyata si semut itu sudah mendahulukan mendapatkan sarang lebahnya di pohon yang besar. Ya kan? Lebah ini rasanya manis. Sukanya si semut itu jenis makannya suka yang manis. Seperti apa? Gula, susu, coklat, dan lebah ini yang si semut suka tuh rasanya manis semua. Kalau lebah Lebah kan menghasilkan madu. Ya kan? Iya, bersayembara. Dia bikin sayembara, siapa yang mendapatkan lebah ini, pulau itu dikuasai oleh si semut akhirnya. Karena semut yang mendapatkan lebah di pohon yang besar. Setelah dapat madunya si semut ini, si lebah ini kecewa karena si semut diam-diam mengajak sekelompoknya semua untuk mencari lebahnya. Ternyata dia dapat di pohon yang besar. Nah ini yang ini. Si semut senangnya, dia bersorak-sorak, dia bergembira sama sekelompok teman yang lainnya mendapatkan mendapatkan salah ya Mama Tio ya. Adrin. Ya. Di situ semut mendapatkan pulau itu dengan kemenangannya mencari madu. Madunya sudah didapatkan oleh semut duluan ya. Nah ini. Semut kan kecil kan ya? Di pohon nggak bisa dilihat kan? Iya. Ya, akhirnya dia mencari lebah berkelompok. Sudah ngerti belum? Tahu nggak? Tahu. Hah? Sudah. Ceritain sudah. Kan jenisnya madu itu jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama Naura mau bercerita yang berjudul Paus yang menenggelamkan Nabi Yunus. Ya, apa judulnya? Paus yang Nabi Yunus. Oke, kita dengarkan. Tersebutlah sebuah negeri bernama Nineveh. Negeri itu amatlah makmur dan kaya raya. Namun sayang penduduknya masih menyembah patung dan berhala. Allah pun mengutus Nabi Yunus untuk mengajak penduduk Nineveh menyembah Allah. Akan tetapi mereka menolak beribadah kepada Allah. Lalu Nabi Yunus merasa kecewa dan
Sehingga sampailah dia di sebuah pantai. Nabi Yunusnya sampai di pantai ya. Lalu saat itu ada sebuah kapal yang hendak berlayar. Nabi Yunus pun ikut naik kapal karena ingin pergi jauh dari negeri Ninawa. Tuh, Nabi Yunusnya pergi ke Ninawa ya, naik kapal. Namun hari itu cuacanya sangat buruk, langit menghitam, angin bertiup kencang, dan ombak laut menjadi besar. Oh tidak, ada badai datang. Kapalnya menjadi oleng ke sana kemari dan hampir tenggelam. Semua penumpang merasa takut dan panik. Lalu, ayo cepat buang semua barang-barang ke laut, perintah nahkoda kapal. Dengan cepat seluruh penumpang membuang barang mereka ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Kalau kapalnya berat nanti gak bisa jalan ya. Lalu, tapi sayang kapal tetap oleng dan susah dikendalikan. Salah seorang dari kita harus terjun ke laut untuk mengurangi beban kapal. Ayo kita undi siapa yang harus terjun, ucapkan nahkoda kapal. Semua tetap setuju, mereka pun melakukan undian. Kertas undian dibuka, ternyata Nabi Yunus yang keluar. Tidak mungkin, seluruh penumpang lain tak percaya. Maka mereka pun melakukan undian lagi. Lalu undian kedua dibuka, nama Nabi Yunus tetap keluar. Ini pasti salah, ayo kita undi lagi, kata penumpang lain. Sedikit ragu, mereka melakukan undian lagi. Jadi diundi terus ya, yang keluar Nabi Yunus lagi, Nabi Yunus lagi. Lalu undian ketiga dibuka, oh nama Nabi Yunus yang masih keluar. Jadi 3 kali ya Nabi Yunus keluar namanya. Nabi Yunus pun pasrah dan menerjunkan dirinya ke laut. Seketika itu juga kapal menjadi tidak oleng lagi. Lalu setelah terjun, Nabi Yunus terombang-ambing di tengah lautan. Lalu Allah memerintahkan seekor paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa menyakitinya. Wah, Nabi Yunusnya ditelan ya sama kan paus. Selama di perut paus, Nabi Yunus terus berdoa kepada Allah. Dia memohon ampun karena telah meninggalkan kaumnya di negeri Ninawa. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Saat dekat dengan daratan, paus mengeluarkan Nabi Yunus dan Nabi Yunus pun berenang. Kemudian sesampainya di daratan, Nabi Yunus kembali ke negeri Ninawa untuk kembali pada kaumnya. Nah, selesai. Tahukah kamu, paus bukan paus ke dalam golongan mamalia karena paus memiliki anaknya. Paus merupakan mamalia laut terbesar di dunia. Ikan paus itu ikan terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 32 meter dan beratnya hingga 200.000 kilo. Selesai. Udah selesai. Siapa yang tenggelam? Nabi siapa yang ditelan ikan paus? Ayo. Nabi Yunus. Pintar ya Nabi Ikan pausnya Yunus. ikan terbesar bisa menelan Nabi Yunus, tapi tidak ditelan dia, tidak digigit karena Allah mengampuni dosanya. Ya. Enggaknya. Iya, nah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu mau cerita tentang semut dan Nabi Sulaiman. Ya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman sedang berkendara bersama pasukannya. Naik apa nih Nabi Sulaiman nih? Berkendara? Kuda. Mereka berbaris rapi dan tertib di bawah komando Nabi Sulaiman. Beberapa saat kemudian mereka sampai di lembah yang ditinggali oleh para semut. Di lembah itu ada semut Nabi. Kemudian mengetahui kedatangan Nabi Sulaiman dan pasukannya, salah satu semut pun berkata, "Wahai semut-semut, selamatkan diri kalian. Masuklah ke dalam sarang
dalam sarang. Kemudian semut-semut itu pun masuk ke dalam sarang dengan cepat. Tuh, pada berlari ya masuk ke dalam sarang ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya tuh. Iya. Masuk. Lalu Nabi Sulaiman mampu mendengar ucapan para semut. Dan beliau meminta pasukannya untuk berhati-hati nih Nabi Sulaiman ya. Tuh, dengan pasukan naik apa deh? Kuda. Lalu agar tidak menginjak para semut, kata semut, alhamdulillah kita selamat. Tuh, semutnya masuk ke dalam apa nih? Masuk ke dalam sarang ya. Semut. Lalu Nabi Sulaiman sangat bersyukur untuk bisa mendengar dan berbicara dengan hewan. Jadi mukjizat Nabi Sulaiman apa? Bisa berbicara dengan hewan. Ya, lalu semut-semut pun mengagumi kehebatan Nabi Sulaiman dan juga kebesaran Allah. Sekian, terima kasih. Sudah Bun, coba ditanya Bun apa itu anak-anak. Coba. Siapa lagi enggak? Boleh gitu. Lagi. Ya boleh. Ya. Ini tentang Bun, semut dan Bun maaf Bun, kayak sebelah sana. dan belalang. Ya. Madep ke sini Bun, madep ke sini Bun, madep ke sini. Ya. Pernah lihat belalang? Di mana? Bun, madep ke sini Bun, gini aja. Nah, gitu ya. Oke. Tadi aku di rumah banyak nyamuk. Oh, banyak nyamuk. Kalau belalang ada enggak? Enggak ada. Ada dua seekor belalang bernama Nomo. Oh, belalangnya namanya Nomo. Belalangnya siapa namanya? Nomo. Pagi itu dia asyik melompat dan terbang di semuanya duduk Di atas kelihatan tuh. Oh, duduk. Semuanya duduk, duduk. Ayo anak cantik, semuanya duduk ya sayang. Sama ibunya aja kelihatan tuh. Lalu belalangnya lagi terbang. Lalu dia jatuh. Saking semangatnya, Nomo malah sepleset. Saat hendak melompat ke daun, tidak sengaja jatuh menimpa sarang semut. Lalu sarang semut itu hancur, berantakan sehingga semutnya itu panik tuh. Semutnya sedih karena sarangnya rusak. Dirusak sama siapa nih? Belalang. Iya, katanya bilang satu doang. Ya, Ratu Naomi itu adalah ratu semut. Dengan mata berkaca-kaca, Nomo meminta maaf tuh. Dia belalangnya Nomo sedih karena mau meminta maaf karena apa? Karena mau sakit. Lalu dia minta maaf nih. Lalu ratu semut melihat ketulusan permintaan maaf ya. Nomo udah nggak apa-apa mundur sayang. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kamu tahu kamu tidak sengaja katanya. Tapi salah duduk. Sempit. Tapi sarang itu sangat penting bagi kami. Ya nih tuh sarangnya rusak ya. Lalu kata ibu rahimnya, kami akan memaafkanmu bila kamu mau membantu kami untuk membangunnya kembali. Tuh, jadi ibunya minta belalang untuk membuat sarang kembali sarang semut. Ya, lalu Nomo lega sekali mengatakan dengan senang hati dia kembali membangun ulang sarang semut. Gak muat. Jangan kamu nggak yang kelihatan. Jangan kelihatan ini yang
semuanya saat ini kembali berkokok dan indah seperti semula. Para semut bersorak senang melihat nyamuk bahagia. Untuk merayakan, para semut mengadakan pesta sederhana, namun pun juga ikut merayakan hasil kerja keras. Rumahnya udah jadi lagi ya. Jadi belalangnya bantu untuk membuat sarang. Maju sayang, maju sana. Terima kasih Nyamuk. Atas bantu hasil, rumah semut sudah kembali masuk.